Shalom Alahim. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami kembali, walaupun mungkin kami masih berjarak, kami yang ada di gereja, saudara-saudara seiman kami ada di rumah masing-masing, tapi terus kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan yang begitu indah untuk kami membangun iman kami melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan pada malam hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon pimpinanmu, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 72. Aku percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang selalu memberkati kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turut tak
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kuasai hati kami Yesus, kuasai ruangan ini Tuhan. Roh-Mu yang bertahta dalam setiap penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Ajar kami selalu merendahkan hati di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang kami tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami menyembah-Mu. Layakkan kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sembah. Dimuliakan nama-Mu, ditinggikan
Kau turut
termasuk doa syafaat. Amin. Kita akan satukan hati kita, biar Tuhan akan melawat, memberkati setiap doa-doa yang akan kita naikkan. Kita terus berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, terlebih umat Tuhan yang ada di tempat ini, biar kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan Tuhan, hingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui keberadaan gereja Tuhan di tempat ini, dan pekerjaan Tuhan boleh semakin maju. Amin. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta, biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melawat bangsa dan kota kita, biar belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan kota kita. Para pemimpin bangsa, pemimpin kota kita doakan, mereka yang ada di garda depan, para tenaga medis, para medis, aparat keamanan, juga kita doakan biar Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang baik, bahkan hikmat marifat Tuhan curahkan, agar mereka boleh menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada, juga terutama untuk pandemi COVID-19 ini, biar boleh segera terselesaikan dengan baik, menurut waktu yang Tuhan tetapkan bagi bangsa dan kota kita. Dipersilahkan Bapak Gembala memimpin kita dalam doa, dan kita semua mengaminkannya. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan selama ini, mengantarkan, menjaga, melindungi di dalam situasi yang seperti ini dan belum terlalu banyak perubahan. Namun Kau mengajarkan kami semuanya untuk berdisiplin dalam masing-masing menjaga baik jarak, baik pemakaian masker, baik pemakaian face shield, baik juga di dalam mengatur tata gaul kami tiap-tiap hari, supaya kami yang tidak perlu keluar, tidak perlu keluar. Tuhan, terima kasih, kiranya dalam kondisi yang seperti ini, biar kami selain berusaha, pemerintah kami untuk mengupayakan vaksin guna memberantas COVID-19 ini, kami juga semakin memantapkan iman-iman kami ke hadapan Tuhan. Tuhan tolong kiranya untuk bisa secepatnya apa yang menjadi beban ini bisa Kau lepaskan. Sebagaimana pada zaman-zaman dahulu, pada waktu ada pandemi seperti ini juga Engkau telah melalukannya. Tuhan, terima kasih. Situasi ini perlu juga untuk diperhatikan dari sektor keamanan dan ketentraman masyarakat. Tuhan, kiranya Engkau membekali aparat militer, TNI, dan juga Polri, serta satuan tugas pengaman yang lainnya untuk berjaga dengan kewaspadaan, namun tetap menjaga juga tentang belas kasih terhadap sesama. Anugerahi kesabaran, tempatkan kata-kata yang berwibawa dalam menasihati, dalam memberikan kejelasan paparan kepada mereka untuk bisa mendisiplinir diri. Dan Tuhan, kiranya jagai hati bangsa kami ini, meskipun dalam kondisi seperti ini yang memang tidak sendiri, agar mereka juga penuh dengan ketenangan dan kesadaran bersama untuk menanggung bersama sambil berdoa dengan sungguh-sungguh, mengerahkan kesempatan kami di dalam meneliti keberadaan keberagamaan kami, sehingga kami kembali bisa melihat, mengevaluasi keberadaan kami, agar kiranya kami semakin meneliti, membangun, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semakin mendapatkan kemantapan dan terlebih mendapatkan belas kasihan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, apa yang tengah diprogramkan pemerintah, kecuali di dalam
memberantas, mengatasi, memangkas gerakan COVID-19 ini, juga di sektor lain, ekonomi, sektor yang lainnya dalam keamanan politik dan lain sebagainya. Tuhan tolong mengatasinya, menolong Tuhan, agar kiranya para tokoh-tokoh elit yang ada di pusat sampai di daerah, mereka bersabar dan mereka tidak gerusa-gerusu dalam menentukan sikap. Tapi biarlah kiranya sebelum menentukan segala sesuatu, mau sujud di hadapan Tuhan terlebih dahulu, mohon petunjuk Tuhan, baik lewat mimpi, lewat penglihatan, dan engkau tidak kehilangan jalan untuk menuntun, memberikan pengertian kepada umat-Mu ini. Terlebih Tuhan, engkau juga mau menolong pada para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu Tuhan, agar kiranya semangat di dalam penyembahan semakin dipertingkatkan, dan Tuhan hidup semakin dibersihkan dari segala kepura-puraan, dari segala kehidupan yang gelojoh dalam kata, dari kehidupan yang tidak jujur, kehidupan yang keras, yang kasar, kehidupan yang mengarah kepada makar. Tuhan, singkirkan semua, agar kami dapatkan belas kasihan di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kami masing-masing mendapatkan anugerah Tuhan di dalam perjalanan rohani kami ini, dalam bersama-sama meneliti dan mencoba memahami keberadaan COVID-19 ini, supaya kami dapat menemukan arti didikan Tuhan yang sebenarnya yang tertitipkan dalam peristiwa ini. Biar kami akui bersama, dan biarlah kami tidak semata-mata berdasarkan kepada akal dan pikiran kami, kepandaian kami dan profesionalitas kami, supaya kami betul-betul bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, tenaga-tenaga medis dan paramedis yang juga mendapatkan berbagai teror dari perkataan, pernyataan, celetukan-celetukan yang tidak ditimbang. Tuhan berikan kiranya kemantapan dalam kinerjanya, sehingga mereka bisa melayani masyarakat dengan yang sepenuh-penuh hatinya. Tidak ada keraguan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Pekerjaan ini pekerjaan yang mulia, karena pekerjaan ini juga menterlibatkan pada pengorbanan diri yang kami melihat sudah banyak yang berjatuhan, dan hal ini merupakan sesuatu yang bukan hanya sekedar, tetapi sangat luar biasa pengorbanan itu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menjagai juga kota kami di Lamongan ini, mulai dari Bapak Bupati, anggota DPRD, sampai kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga kepada gereja Tuhan. Biar semuanya bersatu di dalam satu kerukunan, keindahan, sebagaimana yang sudah terbentuk ini Tuhan. Kiranya Tuhan merestui, Tuhan membekali kami dengan kesadaran bersama. Tentu ada keberadaan kami yang masih kurang di dalam mengenali satu terhadap yang lain. Tetapi biar kiranya ini semakin membuat kami menjadi penuh dengan kesadaran untuk bisa menerima satu dengan yang lain dalam hal apapun juga, sehingga keadaan kami penuh dengan ketenangan dan kemenangan. Bapa yang baik, terima kasih. Jauhkan dari musibah-musibah yang tidak dikehendaki. Jagai kiranya Tuhan institusi-institusi pemerintah yang terkait dengan pengamanan, penelitian, terkait dengan juga kehidupan di dalam memelihara hukum dan tatanannya, agar kiranya tidak mendapatkan teror dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapa, terima kasih. Jaga kesehatan kami, jauhkan dari penyakit, jauhkan dari segala hal-hal yang lain di luar COVID-19 ini.
karena kami semua juga membutuhkan tenaga untuk beraktivitas, untuk melakukan segala sesuatu dengan kenyamanan. Jagai kiranya jemaat-Mu, agar kiranya makin hari makin meningkat di dalam imannya, walaupun tatap mukanya sangat dibatasi. Marilah kiranya Tuhan, Engkau bekerja bagi para pelayan yang ada, semakin menyucikan dirinya, membersihkan dari pikiran-pikiran jahat, membersihkan dari rancangan-rancangan yang tidak benar, jauhkan dari kehidupan yang penuh dengan nafsu. Biar kiranya Tuhan tuntun kami, supaya kami boleh mencari hati di hadapan Tuhan, dan boleh mendapatkan satu belas kasihan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anak-anak yang sekolah. Tuhan tolong jagai, biar mereka juga tidak mengalami gangguan dalam konsentrasi belajarnya. Biar kiranya dari anak sampai orang tua bersatu di dalam menolong anak-anak yang sedang bersekolah, yang mereka belajar di rumah masing-masing, bahkan tiap-tiap ruangan menjadi tempat belajar bagi mereka. Tuhan tolong kiranya juga mereka bisa mendapatkan asuhan yang layak bagi kehidupan anak-anak mereka. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mensyukuri semuanya rancangan gagasan gereja-Mu yang hari-hari ini kami mengadakan ibadah 3 kali dalam hari Minggu untuk bisa memecah kerumunan yang banyak menjadi kelompok yang kecil, namun semuanya dapat dilayani dan dapat beribadah dengan baik. Bersihkan kiranya dari segala hal, anasir-anasir jahat, singkirkan di dalam kuasa nama-Mu. Kami sebentar akan dikukuhkan dengan firman-Mu, berikan kami semua rasa hormat, kasih kepada Tuhan, dan supaya kami boleh menempatkan firman-Mu di dalam roh kami masing-masing. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita dapat bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan sekalipun berada di beda tempat. Ya. Kami yang di sini ada di gereja, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, tetapi hal itu tidak mengurangi kekusukan kita, keseriusan kita dalam memuji dan menyembah Tuhan, karena ketika kita berdoa, bersungguh-sungguh dimanapun kita berada, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan doa kita. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini, saya hendak mengajak kita bersama untuk merenungkan dalam kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai 22. Mazmur 119 ayat 1 sampai 22. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu.
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghati orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema Taurat Tuhan sumber kebahagiaan. Di ayat yang ke-14 itu ya, atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Pemazmur menyadari bahwa sungguh peringatan-peringatan Tuhan yang ada di dalam Taurat Tuhan itu membuatnya bersukacita, bergembira seperti atas segala harta. Tentunya hal itu disadari oleh karena melalui peringatan-peringatan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, ada sebuah rambu yang dapat diketahui oleh kita sebagai umat manusia. Kalau dalam berlalu lintas, tentu di jalan-jalan terdapat rambu-rambu lalu lintas. Ada sebuah larangan, ada sebuah anjuran, ada sebuah jalan yang mungkin dikhususkan untuk memutar balik atau lain sebagainya. Rambu-rambu itu tentunya ditujukan supaya pemakai jalan yang ada dapat tertib. Ya, kalau tidak ada rambu-rambunya, tentu semuanya akan semaunya sendiri, semuanya akhirnya menjadi kacau balau. Demikian juga dengan Taurat Tuhan ini merupakan rambu-rambu kehidupan kita. Meskipun di dalamnya mungkin banyak larangan, banyak peraturan-peraturan, atau sebagian besar bersifat larangan, tetapi itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Sebagian dari kita mungkin berpikir, mana bisa Taurat Tuhan yang isinya itu banyak larangannya, banyak aturan-aturannya, tetapi membuat manusia itu berbahagia, bergembira, seperti apa yang dirasakan oleh pemazmur ini. Kalau kita belum menyadarinya, tentu kita akan memustahilkan hal ini, tetapi ketika kita mau merenungkannya, kita sebagai umat Tuhan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, tentunya akan merasakan manfaat dalam kehidupan ini. Taurat Tuhan ibarat seperti sebuah buku manual ya, kalau
Bapak Ibu sehari-hari membeli alat elektronik, tentunya ada buku manualnya. Tetapi seringkali kita yang membeli alat elektronik itu, buku manual itu tidak pernah disentuh ya. Kita senangnya langsung coba-coba, langsung dioperasikan, langsung dites sendiri ya. Sehingga kadang-kadang karena tidak mengikuti petunjuk yang ada, akan mengakibatkan kerusakan atau alat itu menjadi error dan lain sebagainya. Tentunya demikian dengan kehidupan kita. Kita seringkali meninggalkan Taurat Tuhan karena menganggap terlalu banyak larangan, terlalu banyak aturan dan lain sebagainya. Ya. Nanti kalau terlalu banyak tahu, berarti harus dituntut lebih lagi. Lebih baik tidak tahu aja, tidak menyentuhnya sama sekali. Ya, tentunya tidak demikian. Kalau kita tidak menyentuhnya sama sekali, tidak merenungkannya, sehingga kehidupan kita nantinya akan tersandung, akan terjatuh. Oleh karena kita tidak mau mengenal Tuhan melalui Tauratnya. Karena tujuan Allah memberi Taurat adalah agar umat Allah menjalani dan menikmati hidup dalam anugerahnya. Kita hidup dalam anugerahnya ini tentunya harus kita nikmati dengan cara bagaimana? Tentunya dengan cara kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi ketetapannya Tuhan, apa yang menjadi aturannya Tuhan. Dalam sebuah negara yang merdeka sekalipun, kita pun harus mematuhi apa yang menjadi aturan dari sebuah negara itu. Kalau rakyatnya ini maunya sendiri, ya nggak ikut aturan yang ada, tentu negara itu akan menjadi kacau balau. Demikian umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, tentunya kita harus hidup dalam disiplinnya Allah. Ya. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentunya harus tahu hal-hal apa yang harus dikerjakan, bukan dengan cara menebak-nebak atau meraba-raba atau berpikir dengan pikirnya sendiri, tetapi dengan merenungkan firman Tuhan, dengan meneliti hukum-hukum Tuhan. Melalui hukum-hukum Tuhan yang ada, yang tertulis di sana, kita dapat merenungkan. Ketika kita merenungkan, Roh Kudus ikut bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita pun mendapatkan tuntunan dan arahan dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Seringkali kita manusia tidak mengetahui apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita jalannya semakin ngawur, ya, jalannya semaunya sendiri, tidak menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, bahayanya kita terjebak masuk dalam Matius 7 ayat 21 itu ya, bahwa kita kelihatannya hebat dipakai Tuhan, tetapi jalan hidup kita semaunya kita sendiri. Mungkin kita melayani Tuhan, tetapi melayani Tuhan dengan seleranya sendiri, tidak menurut apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ya, tentunya hal itu Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita harus searah, setujuan dengan Tuhan melalui Taurat Tuhan, melalui firman Tuhan yang ada, yang Tuhan telah susun melalui para hamba-hambanya yang ada, para nabi-nabi, ya, para rasul yang ada, sehingga semuanya tersusun menjadi sebuah buku yang harus kita taati dan
teladani. Di ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Menyebut Taurat sebagai peringatan. Kemudian di ayat yang keempat, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Titah-titah Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya. Dengan menyebut Taurat sebagai peringatan, sebagai titah, sebagai firman, pemazmur mengajak umat Allah untuk menghayati Taurat sebagai pemberian Allah agar umat hidup berbahagia. Kebahagiaan tidak diukur pada keberhasilan memperoleh, tapi dengan kerelaan memberi. Seringkali kita mengukur kebahagiaan diukur dengan keberhasilan memperoleh sesuatu, ya. Memperoleh kekayaan yang banyak, memperoleh kedudukan yang tinggi, memperoleh harta benda yang melimpah, ya. Itu memang bisa membuat kita bahagia, tetapi itu hanyalah semu, ya. Lihat saja mereka yang kaya raya, apakah benar-benar berbahagia? Justru mereka semakin was-was. Jangan-jangan nanti ada pencuri masuk. Kalau uang banyak di bank, jangan-jangan nanti banknya mengalami kebangkrutan atau mengalami hal yang lain, atau dibobol oleh maling dan lain sebagainya. Tetapi berbeda kalau kita melakukan Taurat Tuhan menurut hukum-hukum Tuhan. Ya. Kita akan bebas dari tuduhan bersalah, karena tentunya kita semua, masing-masing manusia memiliki nurani, yaitu sebuah kebenaran yang dari Tuhan. Kalau kita berbuat ketidakbenaran, tentu ada tuduhan nurani dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kita melakukan Taurat Tuhan itu, dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang merdeka, terbebas dari tuduhan-tuduhan yang ada. Kita lebih bebas dalam mengekspresikan diri, dan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Mengapa Taurat menjadi sumber kebahagiaan? Di ayat yang kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Taurat merupakan jalan Allah yang tidak membuat malu bagi siapapun yang mentaatinya. Ya. Kalau kita mentaati kebenaran firman Tuhan, mentaati apa yang menjadi hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, kita tidak akan mendapat malu, justru kita mendapatkan kehormatan. Ya. Seseorang yang berbuat baik, berbuat benar, tidak akan mendapat malu, tetapi justru mendapatkan kehormatan dan penghargaan. Ketika bangsa Israel taat kepada Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan keamanan, ketentraman. Tetapi ketika mereka berontak kepada Tuhan, tidak taat kepada ketetapan Tuhan, maka bangsa ini dibiarkan di tangan musuh, ya. Dibiarkan Tuhan, disengaja Tuhan melepaskan tangannya untuk membiarkan bangsa ini dijajah oleh bangsa yang lain. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel
selalu demikian ya. Ketika sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan memberikan keamanan, kedamaian. Tetapi ketika bangsa ini melanggar, memberontak, maka bangsa ini mengalami kesusahan, penderitaan, bukan karena yang lain, tetapi karena ulahnya sendiri. Karena bangsa ini, rakyat pada waktu itu tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Taurat merupakan jalan Allah yang tidak membuat malu bagi siapapun yang mentaatinya. Jadi jangan pernah takut untuk taat kepada Taurat Tuhan, membuat kita malu, tetapi justru kita mendapatkan penghargaan. Taurat Tuhan membuat hidup seseorang bersih. Di ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan melakukan Taurat Tuhan, maka orang itu hidupnya akan bersih, hidupnya akan semakin berkenan di hadapan Tuhan, hidupnya akan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Tetapi kalau kehidupannya penuh dengan kejahatan, maka hidupnya, kelakuannya menjadi kotor, menjadi jahat, itu akan tidak disukai oleh Tuhan. Membukakan kekudusan Allah bagi mereka, ayat 9 sampai 11. Ayat yang 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan kita menjadi bersih, maka hidup kita akan menjadi kudus. Allah itu Allah yang kudus, maka kita pun harus kudus supaya kita dapat dekat kepada Tuhan. Ya. Kalau kita hidup kudus, maka kita dapat hidup dekat kepada Tuhan. Taurat menjadi terang ilahi yang membuat orang dapat menghadapi hal-hal gelap yang merusakkan kehidupan. Taurat membawa kita kepada terangnya Tuhan. Dunia yang gelap, yang penuh dengan kejahatan akan diterangi oleh firman Tuhan yang melalui Taurat Tuhan ini, sehingga orang yang hidup dalam Taurat Tuhan itu orang yang berada di dalam terang. Ya. Bukankah kita ini adalah garam dan terang dunia? Ya. Jadi ketika hidup kita mau difungsikan sebagai terang, maka kita harus hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, supaya dunia ini benar-benar diterangi oleh kelakuan kita yang bersih, kelakuan kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita benar-benar menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Dengan hidup sesuai dengan Taurat, dengan hidup sesuai Taurat, orang hidup dekat Allah. Sesuai yang saya katakan tadi, kalau kita melakukan Taurat Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita bersih, hidup kita kudus. Ketika hidup kita kudus, maka kita dapat mendekat kepada Tuhan. Karena supaya kita dapat dekat kepada Tuhan, syaratnya adalah hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita dapat hidup kudus jikalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita akan bersih ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan dan menikmatinya sama dengan melihat karakter Allah.
di ayat yang ke-15, aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Dengan kita bergemar dalam ketetapan Tuhan, merenungkan tita-tita Tuhan, maka kita akan melihat jalan-jalannya Tuhan, jalan-jalannya yang penuh dengan keajaiban, jalan-jalannya yang menuju kepada terangnya yang ajaib. Setiap yang tertulis di dalam firman Tuhan tentunya memiliki nilai-nilai yang harus kita ambil, yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita hidup di dunia yang jahat, yang menekan dan mengerikan. Oleh sebab itu mari kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, hidup menurut Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan memakaikannya dalam kehidupan kita keseharian. Apa yang kita putuskan, apa yang kita tentukan dalam kehidupan ini, kita harus sesuaikan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Jangan sampai kita melanggarnya, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang memiliki pribadi karakter Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menerangi dunia yang gelap ini. Ayat 19 dan 22, aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. 22, gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Dengan memegang peringatan-peringatan Tuhan, maka celah dan penghinaan itu menyingkir dari kehidupan kita. Kita sebagai orang asing di dunia ini, jangan sampai kita tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Sungguh sebuah kesadaran bahwa perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu diperlukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Mari dalam renungan yang singkat ini kita belajar menghargai firman Tuhan sebagai anugerah yang membebaskan kita dari cara hidup yang tidak berkenan kepadanya. Kita sebagai umat yang merdeka, baik dalam sebuah negara yang merdeka maupun dalam hidup kita yang sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus, yang ditebus oleh Tuhan, mari kita hidup semakin hari semakin hidup menurut Taurat Tuhan, hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah kebahagiaannya sejati. Dengan kita melakukan Taurat Tuhan, melakukan firman Tuhan, di dunia kita akan mengalami kebahagiaan karena Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya, dan di hidup kekekalan nanti kita pun juga berbahagia. Kita akan bersama-sama dengan Kristus oleh karena kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadi gaya hidup kita. Setiap apa yang kita kerjakan, kita selalu berpedoman kepada hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan akan membuat kita berhasil, dan keberhasilan itu akan membuat nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, sehingga hidup kita hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga.
Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kita semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga doa malam hari ini Tuhan kami dapat laksanakan dengan baik dan kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, hidup sesuai dengan Taurat-Mu ya Tuhan, karena di dalam Taurat-Mu ada perintah, ada firman, ada hukum yang harus kami lakukan. Biarlah kami melakukannya dengan tidak berberat hati, tetapi tentu dengan sebuah kebahagiaan seperti yang dialami oleh pemazmur ini, melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita, karena di dalamnya ada kebebasan, ada kelepasan yang daripada-Mu, sehingga Tuhan kami dapat melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, memberikan kami pengertian yang baru, memberikan kami ilham roh yang baru, sehingga Tuhan kami semakin mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, kami melakukannya, dan kami menjadi garam dan terang-Mu di mana kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan kami bersama, kami taruh di bawah kaki-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau merancangkan sesuatu hal yang indah, yang baik dalam kehidupan kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam besok lusa hari Kamis jam 6:30 malam. Untuk besok Rabu ada ibadah PA jam 5:30 petang di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.